Kasus pengadaan alat pelindung diri (APD) di Kementerian Kesehatan Kemenkes merupakan kasus dugaan korupsi yang terjadi selama pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Berikut adalah ringkasan informasi berdasarkan sumber yang tersedia secara online, dengan bantuan AI artificial intelligence dalam pembuatan kontennya. Namun sebelum mulai, tidak bosan-bosannya saya mengingatkan untuk menekan tombol like dan subscribe untuk pengunjung channel Belajar Pengadaan, agar informasi pengadaan lebih tersebar luas untuk pengadaan yang lebih baik di Indonesia, serta agar pengadaan lebih diperhatikan dan dihargai oleh para user, pengguna, APH, pemeriksa, dan Kementerian Keuangan serta stakeholder lainnya, sesuai dengan fungsi penting dan strategis pengadaan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dalam pemerintahan. Sehingga keluhan terkait beratnya pekerjaan di pengadaan namun tunjangannya kecil sedangkan risiko kesalahannya tinggi, bisa segera hilang dari curhatan para pengelola pengadaan di Indonesia. FYI, for your information. Bagi yang akan ikut ujian sertifikasi pengadaan dasar atau level 1 PBJ, silahkan cek playlist level 1 pengadaan untuk kumpulan rekaman belajar pengadaan persiapan ujian level 1. Untuk para calon PPK pejabat pembuat komitmen dapat belajar pada playlist level 2 yaitu PPK tipe C. Silahkan dieksplor playlist pada channel Belajar Pengadaan ini. Ayo kita mulai konten berita pengadaannya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad Al-Hadar sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan APD di Kemenkes. Fadel Muhammad telah memberikan keterangan kepada KPK mengenai bantuan yang diberikan kepada pengusaha dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) terkait pengadaan hazmat dan masker COVID-19 pada tahun 2020. Dia menyatakan bahwa anaknya dan sejumlah pengusaha HIPMI meminta bantuan terkait dengan pengadaan tersebut. Selain Fadel Muhammad, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap staf PT Dunia Transportasi Logistik dan beberapa saksi lainnya untuk mendalami kasus tersebut. Nilai proyek pengadaan APD ini mencapai 3,03 triliun rupiah untuk 5 juta set APD. Dalam penyelidikan, KPK telah menetapkan beberapa tersangka dan mendalami harga dasar pembuatan APD serta aliran dana proyek tersebut. Dalam kasus korupsi pengadaan 5 juta set alat APD di Kementerian Kesehatan, ada beberapa tersangka yang terlibat. Berikut adalah daftar orang yang terlibat dalam kasus ini. 1. Budi Silvana ASN. Budi Silvana pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Kesehatan Haji Kemenkes. Dia merupakan salah satu tersangka dalam kasus ini. 2. Satrio Wibowo, swasta. Satrio Wibowo adalah Direktur Utama PT Energi Kita Indonesia. Dia juga merupakan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan APD di Kemenkes. 3. Ahmad Taufik, swasta. Ahmad Taufik juga terlibat dalam kasus ini sebagai tersangka. 4. A. Isdar Yusuf, advokat. Isdar Yusuf, seorang advokat, juga terlibat dalam kasus korupsi pengadaan APD di Kemenkes. 5. Harmensyah ASN. Harmensyah adalah seorang ASN yang terlibat dalam kasus ini. KPK telah melakukan tindakan pencegahan agar 5 orang ini tidak dapat melakukan perjalanan ke luar negeri. Kasus ini masih dalam proses penyidikan oleh KPK, dan informasi lebih lanjut mungkin akan tersedia seiring berjalannya waktu. Berikut adalah kronologis temuan kasus korupsi pengadaan 5 juta set alat pelindung diri APD pada tahun 2020 di Kementerian Kesehatan Kemenkes untuk penanganan COVID-19, berdasarkan informasi yang tersedia. Periode kasus dugaan korupsi APD di Kemenkes terjadi pada periode tahun 2020 sampai tahun 2022. Nilai proyek pengadaan APD ini memiliki nilai sebesar 3,03 triliun rupiah. Penyidikan oleh KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mulai mengusut kasus ini dan telah mengantongi sejumlah nama yang menjadi tersangka. Pencegahan ke luar negeri, KPK mencegah 5 orang terkait kasus ini untuk bepergian ke luar negeri. Kerugian negara, diperkirakan negara mengalami kerugian keuangan mencapai ratusan miliar. Pemeriksaan saksi, KPK melakukan pemeriksaan terhadap berbagai saksi, termasuk anggota DPR RI Ihsan Yunus dan pejabat Kemenkes. Pengumuman penyidikan, pada tanggal 9 November tahun 2023, KPK mengumumkan telah memulai penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan APD di Kemenkes.
Dalam kasus pengadaan alat pelindung diri (APD) di Kementerian Kesehatan Kemenkes yang melibatkan dugaan korupsi, beberapa pihak telah diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berikut adalah beberapa nama yang terlibat dalam pemeriksaan. Ihsan Yunus, anggota DPR RI dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDIP), diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan APD di Kemenkes. Ihsan Yunus diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi dari pihak swasta yang terkait dengan salah satu perusahaan yang ikut serta dalam proyek pengadaan APD di Kemenkes. Budi Silvana, yang pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes, juga diperiksa oleh KPK dalam kapasitasnya sebagai pejabat pembuat komitmen PPK Pusat Krisis Kesehatan di Kementerian Kesehatan tahun 2020. Pius Raharjo, Kepala Seksi Evaluasi dan Harmonisasi Kebijakan Fasilitas Pertambangan Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan, Pius Raharjo, juga turut diperiksa dalam kasus ini. Fadel Muhammad Al-Hadar, Wakil Ketua MPR RI, Fadel Muhammad Al-Hadar, juga pernah diperiksa oleh penyidik KPK terkait perkara pengadaan APD di Kemenkes. Berdasarkan informasi yang tersedia dari hasil penyelidikan KPK, salah satu perusahaan yang terlibat dalam pengadaan 5 juta set alat pelindung diri APD untuk Kemenkes adalah PT EKI. Keterlibatan PT EKI dalam proyek ini tertuang dalam Surat Pemesanan Kemenkes nomor KK, pukul 2-1-1460/2020 tertanggal 28 Maret tahun 2020. Pada Mei tahun 2020, sudah didistribusikan sebanyak 3,3 juta unit APD. Kasus ini terjadi dalam masa darurat pandemi COVID di tahun 2020. Sebagai referensi para pecinta pengadaan, berikut adalah beberapa surat edaran yang relevan dan digunakan dalam pengadaan barang dan jasa selama masa darurat pandemi COVID-19 di Indonesia. 1. Surat Edaran Sekepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang, Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tindak Lanjut Pengadaan Barang, Jasa yang terdampak penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja negara atau daerah tahun anggaran 2021 untuk penanganan pandemi coronavirus disease 2019 COVID-19. Seini memberikan panduan terkait pengadaan barang, jasa yang terdampak penyesuaian anggaran akibat pandemi COVID-19. 2. Surat Edaran Sekepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang, Jasa Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Panduan Pengawasan Intern atas Pengadaan Barang, Jasa Pemerintah dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 COVID-19. Seini mengatur panduan pengawasan intern terhadap pengadaan barang, jasa selama pandemi COVID-19. 3. Surat Edaran Sekepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang, Jasa Pemerintah Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penegasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang, Jasa pada Masa Bencana Nasional Non-Alam Penyebaran Coronavirus Disease 2019 COVID-19. Seini memberikan penegasan terkait pelaksanaan pengadaan barang, jasa selama bencana nasional terkait COVID-19. 4. Surat Edaran SE-KPK Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan Pengadaan Barang, Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 COVID-19. Seini terkait dengan penggunaan anggaran dalam pengadaan barang, jasa untuk penanganan COVID-19. Semua surat edaran di atas bertujuan untuk memastikan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa selama situasi darurat seperti pandemi COVID-19.